Cilacap. Iya, banyak yang ngapa-ngapa. Pakai bahasa Cilacap aja. Kalau bahasa Indonesia enggak tak jawab. Pokoknya kalau bahasa Indonesia enggak bisa dijawab ya. Ya. Dan pakai bahasa kasarnya enggak boleh bahasa halus. Bahasa kasar kayak priwen lah, bocah bocah. Priwen, Kafe weh. priwen. Biasa baik. Kalau nggak apa-apa, Anggap saja tanya sama ini lah, enggak tanya sama. Ya sudah, bisanya. Ya wis boleh ana. Naik ngaji nang YouTube apa entuk pahala? Untuk. Apa sanatnya bisa nyambung? Bisa. Sanat itu gini loh ya. Saya sering dapat pertanyaan sama dari Cilacap. Siapa namanya? Gunawan. Oh bagus. Gunawan tuh manusia ada gunanya. Iya kan? Orang kaya jutawan kan gitu. Tukang pewarta hartawan. Tukang ada gunanya. Maka kalau nyuruh sama ini gunanya banyak. Ya semua yang nyuruh pakai ini aja. Pasti gunanya banyak. Jadi orang kalau kaya jutawan, pewarta wartawan. Ya. Kalau orang kelayaban bisa tawan wisata, tukang kelayaban kan. Jadi apa? Tawan. Kalau banyak gunanya, kalau banyak masalah. Begini ya, jadi ngaji saya di YouTube itu dari awal sudah saya ikhlaskan lillahi ta'ala, dan otomatis secara sanad itu tersambung. Yang ada syarat ketat itu kalau mau jadi mufti. Ya jadi apa? Mufti itu orang yang punya otoritas menghukumi halal haram, syarat tidak sahnya sholat atau syarat sah tidaknya nikah itu nggak boleh hanya sekedar ngaji di YouTube. Tapi kalau syarat ingin tahu kebaikan sudah cukup. Karena kebaikan itu ma'ruf, mudah dikenal oleh Jadi kalau syarat-syarat yang ketat harus ketemu gurunya, ngaji lama, terus akhlaknya harus baik, hafal Quran, hafal hadis, itu syarat untuk mufti, ya Pak? Mufti itu begini loh, fatwa sesuatu yang jelimet itu namanya mufti. Kalau sampean kan nggak perlu seperti itu. Pokoknya dengar ngaji saya yang bisa dilakukan, yang nggak ditunda, itu sudah selesai. Dan potongannya ya nunda semua. Misalnya saya ngaji, wajib gak orang nyaur utang? Ayo jawab. Wajib. Tahu toh? Ditunda apa langsung? Tunda. Ketika kangen keluarga wajib gak terus ingin pulang atau ngirimin? Tapi ketika ada tadi kantor cabang gitu wajib. Pikirannya mulai macam-macam. Nah. Kenapa kalau mufti syaratnya ketat? Karena mufti itu akan menimbang hukum yang kayak iya kayak tidak. Itu harus orang alim, nggak boleh hanya lewat YouTube. Saya beri contoh ya Mas Gunawan ya, kayak iya kayak tidak. Misalnya gini, saya beri contoh. Kerja di Korea itu baik apa enggak? Kalau melihat sisi jauh dari keluarga agak baik. Tapi apa artinya deket tapi enak? Enak itu raine ketok terus rezeki atau ketok. Itu namanya enak. Jauh tapi gak enak karena veselnya kirimannya banyak. Lancar. Nah kalau istri kamu rata-rata nelpon kangen orangnya apa kangen kiriman? Kiriman. Nah itu kan terus ketika ada orang tanya baik mana merantau sama di rumah itu pas dah itu cuma itu hukum sosial, tapi seorang mufti pasti gampang kayak iya kayak tidak. Nah itu butuh orang alim yang ngajinya tenanan. Tapi kalau hukumnya suami istri sebaiknya apa ya rukun, itu kan nggak perlu mufti, pasti iya gitu apa? Pasti ya. Jadi saya jawab ya, jadi kalau ngaji lewat YouTube itu sudah sah. Cuma tetap saja nggak sah kalau sebagai mufti. Mufti itu menentukan hukum halal haram. Misalnya kamu marung di warung Korea yang terkenal misalnya masak babi, tapi yang kamu makan bener-bener telur atau ayam, hukumnya gimana? Mesti mufti itu mikir.
Kalau melihat ayamnya halal, tapi paling digoreng di wajan yang sama, diletakkan di piring yang sama, dan mereka nyuci piring pasti tidak dengan cara Kalau melihat itu kayaknya tidak halal ya. Tapi kalau melihat bisa saja, meskipun bisa saja pas jatah saya piringnya baru. Tapi meskipun kemungkinan itu entah. Tapi ya buat senam otak yang nggak mungkin dah mungkin saja. Tapi ini ya itu mufti. Misalnya sholat pesawat hukumnya gimana? Kalau melihat waktu sholat ya harus sholat. Tapi melihat kalau kamu sesuci misalnya, sesuci di pesawat itu wudunya kira-kira sempurna enggak? Buatan kan? Kalau sempurna dimarahin awak kabin. Setelah wudhu tidak sempurna kira-kira tetap wajib sholat apa enggak? Mesti jawaban pertama wajib. Lalu sholat ini namanya apa? Sholat dihormatin waktu, hanya menghormati waktu, tapi nanti setelah di kos-kosan atau di Korea harus dikodoi. Tapi ketika wajib ngodoi melihat wajah-wajah gini, wah sholat aja sudah menguntungkan, disuruh wajib ngodoi. Muftinya ngeper lagi. Karena wajah-wajah kayak sampean itu semua mufti pasti ngeper. Ini sholat fardu aja abot, apalagi disuruh kodok. Hanya kalau ditanya hukumnya gimana Gus? Wajib sholat. Wajib ngulang enggak? Kamu enggak. Terus ada lagi orang tanya saya, ini orang nggak pernah sholat sampai 10 tahun. Setelah tobat tanya, saya wajib kodok nggak Gus? Tak lihat wajahnya itu kalau diwajibkan langsung nggak sholat. Akhirnya saya sebagai kiai ngakalin, ya sudah sebenarnya kamu sholat dulu aja, nggak usah tanya kodoknya. Setelah setahun datang lagi, sudah tahu nikmatnya apa? Sholat. Gus caranya kodok gimana? Sudah nggak tanya kodok wajib enggak? Caranya kodok gimana? Terus saya bilang ya pokoknya tiap sholat kamu 2 kali aja, nggak usah langsung banyak apa? Tiap sholat 2 kali. Yang satu untuk sholat wajib hari ini, yang satu untuk nyaur utang yang dulu. Karena kalau langsung dihitung 10 tahun tuh sebulan kali 5, 10 hari aja berapa? 10 hari kali 5 waktu sudah 50. Berarti tiap 1 bulan 150. 150 kali 12 berapa? Banyak ya. Kali 10 tahun. Lihat raweh saja dia takut apalagi. Nah, wajibnya kodok itu sesuatu yang mudah dikenali. Tapi ngitung loyalitas orang pada agama. Rai-rai gini, rai-rai tobat musiman gini. Kalau langsung diwajibkan itu malah apa bahaya. Makanya bilang ya sudah sholat dulu aja. Katanya kiai harus modok ikut 10 tahun. Sudah saya sholat dulu aja, tidak usah tanya itu. Makanya dulu tuh ada cerita unik. Ini guyonan saya sebagai penghormatan pada Korea palsu ini ya. Ada kiai itu kan rata-rata anaknya cantik. Kalau anaknya tidak pati cantik, ya rapati kiai. Kiai betul itu rata-rata anaknya cantik. Karena istrinya rata-rata ya. Kalau kiai istrinya jelek ya agak musibah. Tapi bisa bikin kantor cabang. Ini provokator itu. Apa pengesahan apa? Pakai kartu apa? Enggak, kantornya itu. Dia mengistilahkan istri kedua itu. Singkat cerita itu anaknya itu cantik. Ya dulu itu nggak ada akses ke dalam kecuali harus jualan apa? Air. Jadi ada orang santri itu agak nakal dia. Ingin tahu ningnya kalau dalam bahasa pondok itu nih. Taman karena saya yakin semua yang ngaji saya di sini itu masih ada sisa-sisa santri. Karena orang Indonesia hebatnya gitu, kecilnya mesti dolanan di musola, nguyaya di musola, ya kan? Baiknya orang Indonesia kan? Iya kan? Karena rata-rata kita pas kecil itu kan nyon sewu miskin, yang ada jeding itu di musola. Sekarang keluarnya tamer-tamer di Indonesia ke saya gitu, semenjak masjid bagus, kamar mandinya bagus. Kadang orang mau ke masjid itu bukan karena ingin jamaah, kudu ngising di rumah lari ke masjid. Ya kan sekarang banyak enggak? Banyak karena kamar mandi masjid lebih bagus. Yang parah kalau mau tidur Kang Ali, di rumah enggak ada AC, enggak ada kipas angin. Kalau ngantuk ke masjid, kipasnya dinyalin. Di daerah kamu ya gitu? Di sini ya. Di kos-kosan nggak ada kipas, di sini masjid ada. Nggak sih, malah sih di sini. Itu mau itikaf kok mau nikmati hidup. Nikmati hidup. Ya alhamdulillah kok
Allah nggak apa-apa lah. Dekat masjid sudah baik. Meskipun niatnya tidak baik, semoga tetap apa? Baik. Singkat cerita dia itu pura-pura jualan apa? Air. Kiainya senengnya begini. Ben baru kayak anakku disenengi, banyu murah soalnya. Kiainya wali jadi tahu kelakuan tadi santrinya tadi di Barno biarin dapat air murah loyal kan. Lama-lama dibilang gini sama Kiai, kamu senang sama anak saya? Iya Pak ya. Syaratnya kamu harus jamaah di depan 40 hari. Kalau itu selesai nanti kesini tak nikahkan sama putri saya. Oh semuanya bukan main. Dia jamaah terus di depan. Ini di Masjid Haram, ceritanya di Mekah. Nggak diserahkan, nggak di sholat. Jadi ini cerita kelas internasional, bukan kelas apa? Setelah itu sholat semangat dia. Ya, syaratnya 40 hari di soft awal. Ya imamnya tentu imam Masjid Haram, nggak masuk imam nggak ini. Kalau di sini nggak jadi wali 40 hari belum. Ini di Masjid Haram yang satu sholat sama dengan 1000 sholat. Ya 1000 rakaat. Kalau sholat di sini satu sholat kan benar-benar satu. Kalau di sana lipatannya kan berapa? 10.000. Ada yang bilang pokoknya ribuan, ratusan ribu. Terserah hitungnya sampai 40 hari. Hari ke-40 selesai sama kiainya digandeng santri. Ayo nak pulang ke rumah saya. Tak kawinkan sama anak saya sesuai perjanjian. Itu santrinya marah-marah. Pak Kiai, minyak uang. Sholat itu mau dijoli anak jenengan. Enggak bisa. Ternyata dia hari kedua ketiga sudah ikhlas, tidak karena cewek tadi, tidak karena putrinya kita tadi. Ayo nak pulang saya nikahkan sama anak saya karena sudah 40 hari. Pak Yai, kamu menghina saya. Masa sholat nikmatnya seperti itu hanya hasilnya dapat putri jenengan? Enggak bisa. Sholat saya itu pahalanya surga, enggak bisa. Enggak mau saya. Dari sholat untuk dapat cewek menjadi sholat nikmati kebenaran. Makanya kalau kamu ingin kaya tak suruh sholat hati. Nanti kalau sudah sering sholat nikmatnya sujud, nikmatnya muasalah sama Allah, terus mulai berubah doa. Apa penting kaya apa enggak? Kalau kok masih ingin kaya terus berarti sholatnya masalah. Akhirnya nggak mau malah dikawinkan. Akhirnya kiainya yang merayu-merayu dia. Sudahlah tetap jadi mantu saya karena kiainya kesemsem ingin punya mantu ikhlas. Sekarang gantikan kiainya yang mati-matian kerayu supaya dia mau jadi menantunya. Karena ingin punya menantu ikhlas. Bisa dibuktikan ya. Mau nyoba itu. Mekah dulu. Dan contohnya ada harus Mekah. Misalnya Anda ingin kaya, dijazahi, disuruh sholat saja. Lama-lama nanti Anda akan muhasabah, mengkoreksi doa Anda. Betul enggak, betul enggak. Nah, Anda suka cewek, mati-matian, cinta mati. Setelah kamu sholat, nanti mesti ada alamat. Ternyata mimpi gambarnya angin topan. Saya pernah punya teman, sholat istikharah. Gambarnya itu angin topan. Macam-macam. Ya itu jadi itu artinya wasta'inu bisabri, no? Karena kita tidak pernah tahu yang maslahat untuk kita itu ke depan itu apa, kita tidak pernah. Makanya semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu. Mungkin sampean kalau hidup di Jawa karena tetangga roh kiai kadang rapati senang. Karena kadang jenenge gawan tonggo, tapi gara-gara di Korea melihat Islam gak hidup malah sampean jadi kiai. Kalau di rumah jadi kiai RT saja nggak ngangkat ya. Tapi kalau di sini langsung kiai internasional. Iya, kalau kiai di Indonesia namanya kiai lokal, kalau sudah di sini Raisa. Jadi itulah hikmah yang dikersana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berharap semoga keberadaan Anda di sini benar-benar ikut menyebarkan sujud, tauhid, tasbih di dunia. Ya sudah ya, cukup ini. Nah ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih? Ya, karena memang sebuah Banjar ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad siapa? Syekh Arsad bin Abdi Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdi Somad teman Banjar.
Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zaini itu. Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa Banjar. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak, nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, dia sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajjuh wasur rawajjuh. Nabi baru nggak sholat, berdoa semua nangipot. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wah berdoa semua nangipot. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, Akhirnya apa? Nabi minta, "Jong aku gandeng, ben iso sholat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bina rajulaini dipapa Fadl ke sinten? Ali. Terus kemudian ikut sholat. Ikut jamaah masyhur, terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang era saya. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras, ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh terima urusan dunia ya ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi Gus. Akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek ning mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat. Terus sholat Allah liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern ini koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora roh. Supaya ke tengah. Berarti koyo pemain bal, itu rumus-rumus saya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen rezekine ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM senengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah uripe rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya.
Sing sholat mapan nggo mobil dianggap berjuis, antisosial. Sing ra sholat terus Allah ngukum melarat, tetap dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejugeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejugeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik dienggo narkoba, di dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Itu tak takoki pangeran itu piye? Iku tak hukum malah mbok bela gitu piye. Lah saiki akeh ora percaya takok aku. Sapa wae wong paling melarat ning donya terus takoki asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah ngene? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin tukaran mbek Pak D Pali terus mutung anti silatur rohim minggat sementing rawuh dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur rohim. Wong lungane wae niate ngadu itu lho. Iku jenenge apa qatur terus dihukum mbek pangeran merantau Kang Ela. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tuh bela-bela nih. Mereka kowe mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, jadi kiai dianggap koyok bos berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa? Kebon. Kiai ini tengok-tengok neng omah untuk setoran. Jadi nganggep kiai kok ketua geng. Mergo kiai ini neng omah tengok-tengok mulang. Enggak santri nih ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nah, makanya darane kiai ketua geng. Terus yang dek gue bilang kau apa? Melarat. Mergo melarat itu bukan ngelak. Akhirnya gerakan sama rata. Itu korban pertama PK. Mergo dek ora ro ibadah. Jadi wong sing diparingi jebar kayak kula ini kan mulang. Terus rukin salam template, dianggap kok ketua preman terus setoran ngono ae. Yo mandi yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mandi. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono iku. Yo agak anak kiai, aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku mapan mergo barokah wa mattaqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupat ya pangeran. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Yurabi yo rabi. Cara aku butuh wae untuk akeh cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem. Cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu yo. Saya tuh pernah ngisi seminar di Madura, di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya, termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari Kiai Jawa Tengah. Kesuwen ra tau roh ngono-ngono iku. Jadi kok kaget tuh. Masa gitu ya? Itu ada pendereknya lagi. Pengiringnya. Tak tanya, apa betul gitu? Oh iya, betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Ditanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh, namanya agak ketinggian, Pak. Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu, guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya goyo. Memang Madura cerdas-cerdas. Jadi wong sing ra iso bayangno iku. Aku pikir wis beda memang. Perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi
berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar, kenapa saya bilang lebih? Ya, karena memang sebuah Banjar, ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad, siapa? Syekh Arsad bin Abdi Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdi Somad, teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu. Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa, enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa